Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya dalam program Belajar Sehat. Dalam program Belajar Sehat kali ini kita belajar tentang vegetarian buat kolesterol rendah sekali. Ya, saksikan terus ya seri kelima vegetarian ini. Semoga dapat membantu membuka wawasan kita. Selamat menyaksikan video seri kelima dari vegetarian. Pendahuluan. Vegetarian buat kolesterol rendah sekali. Jawabannya, vegetarian membantu metabolisme tubuh. Jadi di sini metabolisme tubuh adalah proses yang dilakukan tubuh sehari-hari dalam menggunakan kalori tubuh yang dipunyainya untuk menghasilkan ATP, energi untuk tubuh, untuk bekerja, untuk melakukan kegiatan sehari-hari, untuk apapun aktivitas sehari-hari untuk digunakan ya. Jadi metabolisme itu proses pembuatan ATP. Proses ATP itu apa ya, Dok? Jadi ATP itu energi yang sudah siap untuk digunakan ya. Jadi itu akan digunakan untuk menghasilkan oksigen bagi tubuh ya. Jadi bagi tubuh, bukan di paru-paru ya, kita sudah bahas, jadi di semua sel tubuh ya. Jadi membutuhkan energi yang langsung siap dipakai yang namanya ATP dan langsung untuk menghasilkan oksigen bagi tubuh ya. Jadi itu proses metabolisme itu masing-masing sel tubuh, proses metabolismenya berbeda-beda dan setiap organ proses metabolismenya ada jam-jamnya ya. Jadi vegetarian ini dia tidak buat susah, apalagi dikatakan vegetarian buat kolesterol rendah sekali, karena kan video sebelumnya ada bahas tentang konsumsi vegetarian dapat menurunkan kolesterol. Jadi maksudnya di sini tuh kan sudah dijelaskan, jadi 400 ke 120 saja. Dan dia tidak akan turun sekali karena vegetarian itu fungsinya untuk membantu metabolisme tubuh dan bukan untuk menguruskan atau menggemukkan, tidak. Jadi vegetarian murni benar-benar untuk kesehatan, bukan. Tapi kita yang mensiasati menggunakan kata vegetarian karena dia cuma buah dan sayur untuk membantu kita untuk, oh ini vegetarian ya, untuk bisa dikenal makanan-makanan orang-orang vegetarian tuh ini, sayur, buah, telur atau tanpa telur. Dan itu semua adalah bahan-bahan rendah kaloris, sehingga kalori yang masuk langsung dipakai. Jadi benar-benar dia memang membantu metabolisme tubuh ya. Jadi vegetarian itu
tidak akan merendahkan satu bagian dari tubuh yang sudah normal. Malah dia membantu metabolisme, begitu ya. Mungkin bisa diterima ya. Bila belum bisa diterima, teman-teman semua bisa komentar ya di kolom komentar. Mau menanyakan apa saja ya tentang vegetarian, boleh ya. Ya, yang kedua, jadi vegetarian, apakah vegetarian membuat kolesterol rendah sekali? Jawabannya, vegetarian membantu metabolisme tubuh sehingga kolesterol tetap normal. Jadi, dokter kasih poin di sini kedua adalah tetap normal, karena normal itu bukan berarti normal-normal saja, tapi dia seimbang itu tergantung dari pola makan kita. Jadi kalau kita tidak konsisten dengan vegetarian yang dimaksud, kita masih konsumsi yang non-vegetarian, jadi kita jangan mengharapkan kolesterol akan normal. Jadi yang ditawarkan oleh dokter di sini tentang vegetarian itu dari jenis-jenisnya kalian bisa nonton dari seri pertama tentang vegetarian adalah pilihan sehat. Di situ sudah dijelaskan vegetarian itu apa, terus seri-seri berikutnya kiat-kiat jadi vegetarian dan penjelasan lainnya ya. Jadi mungkin kalian bisa menonton seri demi seri 1 sampai 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan itu saling berkaitan dan sangat membantu untuk kita bisa percaya bahwa vegetarian itu memang benar-benar sehat ya, sehat 100%. Mungkin itu dari dokter ya, terima kasih. Kita lanjut, masih semangat ya teman-teman. Masih semangat kan? Kita lihat sayur-sayur segar ini. Ayo, kita lanjut lagi. Jadi teman-teman, yang kedua adalah vegetarian membantu metabolisme tubuh. Ya, dari segi pandangan mengenai makanan, kita makan bukan hanya untuk menahan lapar, tapi penting untuk makan makanan yang bergizi. Karena saat kita sakit, makanan yang enak pun kita hanya melihatnya saja. Dan kita tidak bisa memakannya. Jadi, alangkah baiknya melihat nilai-nilai gizi dari suatu makanan yang akan kita makan sejak dini. Jadi sejak dini artinya saat kita yang hendak makan, kita harus melihat dulu apa yang kita makan. Jangan kita langsung makanan yang sudah disediakan langsung kita santap. Tidak boleh seperti itu karena kita harus tahu makanan apa ini yang akan kita makan, yang akan masuk ke dalam tubuh kita, karena makanan yang kita masuk ke dalam tubuh kita bisa merugikan kita ataupun menguntungkan kita. Jadi kita tidak bisa sembarangan ya makan makanan, tetapi sebelum kita makan kita harus tahu dulu nilai gizinya, ini baik atau buruk untuk tubuh saya. Mungkin begitu ya untuk lebih simpelnya, lebih praktis ya. Ya. Yang ketiga adalah vegetarian tidak membuat kolesterol rendah. Nah, ini sangat jelas ya statementnya dokter bahwa vegetarian tidak membuat kolesterol rendah. Ya, jadi vegetarian menurunkan kolesterol jadi normal. Lalu menu yang seimbang, yang sehat, yang kita sudah pelajari nanti berikut-berikutnya bahwa
cara menyusun menu, kalori, dan segala macam itu yang sehat untuk tubuh kita, maka kalori dan dalam tubuh kita akan seimbang dan tidak akan kekurangan maupun menurunkan. Jadi vegetarian tidak punya efek zat apa begitu untuk menurunkan kolesterol? No, tidak. Jadi karena vegetarian ini kalorinya rendah, jadi jumlahnya sedikit, jadi tidak akan menumpuk, langsung dipakai. Jadi dia sangat membantu untuk kita mudah menyusun menu yang seimbang sesuai kalori yang kita butuhkan. Ya, jadi dan juga karena di buah-buahan itu tidak mengandung kolesterol, sehingga apa yang kita makan yang tidak ada kolesterolnya, ya kolesterol akan tetap normal. Jadi normal di sini maksudnya tubuh kita sebenarnya sudah membentuk kolesterol sendiri dalam tubuh kita ini. Tuhan sudah menciptakan kita dengan sangat sempurna. Jadi tubuh kita sudah membuat kolesterolnya sendiri. Sehingga makanan yang kita masukkan dalam tubuh kita tidak begitu banyak membantu, malah akan ditumpuk. Sehingga kita wajib untuk makan makanan yang memang tidak ada kolesterolnya supaya tidak menumpuk, karena kita tidak butuh lagi kolesterol. Kolesterol itu sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi apapun yang kita makan, misalnya protein atau yang tidak langsung dicerna saat itu yang nanti akan membantu ke dalam juga untuk proses pembentukan kolesterol. Tetapi di dalam jumlah yang sedikit, jadi tidak akan ditumpuk. Jadi kolesterol itu akan tetap seimbang dan yang sudah normal tidak akan jadi rendah. Begitu ya teman-teman. Nah, dan sayur yang kita makan juga tidak mengandung kolesterol, sehingga ya kolesterol yang sudah ada di tubuh itu akan tetap normal. Jadi sekali lagi dokter katakan, apa yang kita makan itu mengandung banyak asam lemak jenuh yang membuat penumpukan sehingga terbentuklah kolesterol. Jadi kalau kita tidak makan protein yang tinggi seperti protein hewani yang tinggi lemaknya atau protein yang asam aminonya banyak di daging, ya itu kalau tidak terkontrol, nah itulah yang akan menjadi penumpukan pada tubuh kita sehingga jadilah dibuat kolesterol. Jadi kalau kita makan sayur dan buah, ya itu kan tidak ada kolesterolnya, jadi ya stabil-stabil saja begitu ya teman-teman. Dan tidak akan menurunkan juga karena tubuh sudah mempunyai produksinya sendiri ya. Dan juga telur yang kita makan, kita tidak makan kuningnya, sehingga putihnya saja itu yang sumber protein kita bila kita kekurangan protein. Jadi kuningnya itu banyak sekali 100%. 100% kuning telur adalah kolesterol, sehingga seorang vegetarian tidak boleh, kalau mau sehat, tidak boleh menyentuh kuning telur. Itu saran dari dokter ya. Dan minyak yang kita pakai, mungkin sehari-hari kita pakai minyak apa? Di sini dokter tidak ingin menampilkan produk-produk minyak, karena di sini bukan dokter menyampaikan atau mengiklankan suatu produk, tetapi ini dokter berikan nama minyak rendah kolesterol jahat. Jadi mungkin kita bisa lihat komposisi dari minyak ini, apakah ada kolesterol atau kolesterol jumlah berapa, dan minyaknya harus rendah kalori, dan ya kita bisa melihatnya dan memilihnya sendiri. Jadi kita harus lihat minyak yang rendah kolesterol ya. Jadi
Memang harus seperti ini, karena ini hal yang simpel kita bisa melakukannya kan. Tidak harus kita susah ya dok, pilih-pilih minyak yang rendah kolesterol. Itu bisa saudara-saudara. Anda tinggal mengambil minyak-minyak yang ada di toko, tinggal baca komposisinya, tinggal dibandingkan mana yang tidak ada kolesterol, mana yang ada kolesterol. Jadi di sini sarannya adalah rendah kolesterol, bahkan nol kolesterol kalau bisa. Begitu ya teman-teman. Dan kalau bisa banyak lihat di Google, internet tentang minyak-minyak yang rendah kolesterol itu seperti apa dan bagaimana kerjanya ya. Jadi ya kalau masih tidak mengerti tentang vegetarian tidak membuat rendah kolesterol, jadi mungkin bisa bertanya di ruang komentar. Jadi bisa bertanya di situ. Dokter welcome ya, tidak akan mengetahui pertanyaannya atau tidak akan memarahi pertanyaannya, tapi dokter senang dengan pertanyaan karena itu membantu dokter untuk oh video ini saya mau buat video apa lagi ya, karena ya dokter juga butuh inspirasi untuk buat video ya. Jadi tidak berdasarkan saya mau buat video ya, tapi saya juga senang buat video untuk teman-teman. Bila teman-teman menginginkan informasi apa tentang kesehatan, boleh bertanya. Tidak harus bertanya tentang kolesterol, mau tanya apa saja terserah ya, tapi tentang kesehatan ya. Terima kasih. Kita lanjut, masih semangat? Ya, teman-teman, ini kan adalah seri kelima ya. Jadi, dokter mengajak kita untuk saksikan terus seri ke-6 dari vegetarian dalam program Belajar Sehat bersama Dr. Lady. Terima kasih semuanya. Dadah.